ya, tanda tangan akad wakalah, hanya berbeda berapa menit sudah itu akad murabahah. Ini enggak, ini masalah. Ya, ini masalah. Ini kebohongan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ihwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amerika Al Jambi, kali ini kita akan bahas lagi tentang murabahah. Dan kali ini tentang akad wakalah. Ya, di mana masih banyak terdengar di masyarakat bahwa kalau menggunakan akad wakalah itu menyatakan bank syariah nggak syariah. Keren kan? Luar biasa ini. Ya, ketika ditanya bingung, katanya gitu kan. Nah, jadi AMD akan coba bahas yang sering bermasalah ketika akad wakalah itu bersamaan. Nah, sering terdengar dapat informasi bahwa akad wakalahnya bersamaan dalam waktu yang berbeda sedikit dengan akad murabahanya. Padahal yang diberi wakalah belum mengerjakan apa-apa, tapi sudah langsung akad murabahah. Ini betul, kalau seperti ini nggak benar. Tidak benar. Terus yang kedua, akad wakalah yang bermasalah juga ketika pemilik barang ada di lokasi akad. Pemilik barangnya ada, yang pertama dibeli ke bank syariah, sudah itu ada nasabah bank syariah di situ. 3 orang. Ini juga bermasalah. Ngapain kalau sudah ada pemilik barangnya pakai akad wakalah, kan sudah ketemu. Iya kan? Nah ini juga, ini kadang-kadang akal-akalan aja nih ya. Yang ketiganya, kita beli motor, kita beli mobil gitu kan. Ini juga harusnya tanpa wakalah, tapi pakai wakalah. Wakalahnya apa? Untuk beli, untuk bayar gitu kan. Ini padahal showroomnya, dealernya itu kan bisa dipanggil oleh bank syariah. Gua mau beli nih, antri barangnya ke sini. Nah, gitu kan bisa. Emang bisa? Gua kan pelaku, pernah melakukannya dan bisa. Maka perlu diketahui bahwa akad murabahah itu bayarnya bisa kontan, bisa tunda, dan bisa cicilan. Nah, jadi itu banyak mungkin praktisi yang nggak tahu kalau beli barang itu harus ngeluarin duit. Nggak juga sih. Ya, tinggal yang belinya ini dipercaya apa enggak. Ya. Iya, jadi ini perlu diberitahu bahwa sebenarnya akad wakalah itu tidak ada masalah dalam syariat. Sudah ada fatwanya. Fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000 ya. Ini adalah akad kuasa yang mana pemberi kuasa tidak mampu menjalankan yang harusnya dia kerjakan. Itu harusnya tugas dia, tapi dia nggak mampu. Nah, macam beli motor tadi, mampu nggak bank syariah? Mampu. Beli mobil, mampu nggak? Mampu. Nah, ini harusnya tanpa wakalah. Ya, karena apa kita beli, bank syariah beli atas nama unjuk nanti ke nasabah juga bisa. Nah, kita tadi ada di perumahan. Nah, saat ini saya di kantor pemasaran Pesona Prima 7 Raja Mandala. Ini kita lihat rumahnya sudah ada, sertifikatnya sudah pecah, ya. Nah, ini tetap perlu wakalah. Tetap perlu wakalah. Kenapa? Karena bank syariah tidak mampu sama sekali untuk menandatangani akad pengalihan tanah, hak dan bangunan di BPN. Karena nama mesti nama developer. Nama masih nama developer. Nah, inilah salah satu kemudahan dalam syariat Islam.
dengan akad wakalah, maka bank syariah bisa memberi kuasa atau memberi wakalah kepada developer untuk menandatangani pengalian hak tanah dan bangunan. Itu BPHTB ya, BPHTB, biaya pengalian hak tanah dan bangunan. Jadi dia bisa menandatangani akad itu. Jadi yang menandatangani nasabah itu atas nama bank syariah. Apa nasabah? Yang punya kuasa tadi yaitu developernya atau pemilik sertifikat. Jadi dia menandatangani itu atas nama bank syariah yang sudah membeli barangnya. Sudah itu dialihkan ke nasabah, yang mana bank syariah menjual kepada nasabah. Jadi insya Allah dengan melaksanakan seperti itu resiko bank syariah maupun masyarakat jadi aman, ya, jadi aman. Yang punya risiko tinggi kalau akad wakalah duluan. Risiko tinggi akad wakalah duluan. Nah, ketika akad wakalah itu harusnya dikasih uang untuk belanja, kayak beli motor, beli mobil, atau beli bahan-bahan yang di pasar, ya. Tapi saat ini sebagian besar bank syariah itu akad wakalahnya cuma administratif. Nah, ini yang bermasalah. Sebagian yang melaporkan kepada kami, kepada tim AMDK Al-Jambi. Iya, ya. Jadi kita bukan dari katanya, orangnya yang datang. Dan dulu banyak juga pada waktu saya aktif, sering saya dapatkan seperti itu. Ya, tanda tangan akad wakalah hanya berbeda berapa menit sudah itu akad murabah. Ini enggak, ini masalah. Ya, ini masalah. Ini kebohongan yang nyata. Ya, ini yang harusnya diperbaiki. Ya, mudah-mudahan dengan pencerahan seperti ini masyarakat juga harus tahu kalau dikasih akad wakalah, ketika antum mampu dan bisa mengerjakannya, antum terima dengan senang hati, tidak ngedumel. Nerima tapi ngedumel, itu nggak boleh. Ya, kalau nggak mau bilang, katakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Gitu, jangan diterima, tapi nanti ngoceh di belakang. Itu nggak bagus juga. Ya. Jadi akad wakalah itu betul-betul, ya, itu akad syariat. Ketika kita mau nolong, ya, dan juga yang memberi kuasa tidak mampu mengerjakan. Kalau bank syariah mampu mengerjakan tanpa harus wakalah, bisa dilakukan. Tuh, jadi pertanyaan bagus ya. Jadi ada pertanyaan alur yang baik, yang benar ketika menggunakan akad wakalah agar tidak terkena riba, ya, atau tidak terkena subhat. Jadi akad wakalah ini dibenarkan, ya, dia menggunakan fatwa DSN nomor 10 tahun 2000, ya, di mana bank syariah ketika dia tidak mampu nih, nggak mampu, ya, dia memberikan akad wakalah kepada nasabah, calon nasabahnya. Nah, dia tahu bahwa calon nasabah itu menguasai apa yang akan dia kerjakan. Itu kuncinya. Jadi ketika masyarakat nggak mampu, nggak bisa ngerjain, jangan diterima akad wakalahnya. Ya, jangan diterima. Nah, yang pernah saya lakukan pada waktu itu memang yang saya beri wakalah dan saya nggak bisa berangkat pada waktu itu, teman-teman saya juga dia tidak mengetahui apa yang dia akan beli gitu, bentuknya, modelnya, kurang ahli lah untuk mencari bahwa ini barangnya benar atau tidak. Maka kita serahkan kepada penjual tadi yang sama, yang akan dia jualan, nasabah tadi dia jualan minyak wangi dan pakaian muslim. Kita cek RAB-nya, ya, kita cek, terus kita kasih modalnya. Nah ini ya, jadi ketika kita ngasih surat wakalah, kita juga harus berikan juga uangnya, dan ini resiko tinggi karena bisa saja nih yang kita kasih ini dia tidak amanah. Nah, kalau dia tidak amanah kan tanggung jawab kita. Nah, itu bisa nggak? Itu nggak berani nggak tuh praktisi bank syariah seperti itu? Dan itu pada waktu itu saya berani. Karena saya berbaik sangka. Tapi kalau antum belum bisa, jangan lakukan. Karena risikonya sangat tinggi. Ya. Karena ini belum ada akad. Karena kita mempercayai saudara kita ini. Calon nasabah, belum jadi nasabah, calon nasabah kita. Untuk belanja apa yang kita harus kerjakan. Jadi saudara kita ini belanja ke Tanah Abang untuk mengikuti RAB yang sudah kita sepakati. Nah, biaya-biaya dia, biaya
RAB-nya itu sendiri, sudah tuh biaya kendaraan, transportasi, sudah tuh biaya penginapan, dan biaya makan. Itu kita masukkan kepada harga beli. Ya, harga beli. Nah, dari situlah nanti kita harga beli kita sepakati, sudah itu kita ambil keuntungan yang kita inginkan. Maka harga beli plus keuntungan itu namanya harga jual. Itu nanti setelah barang sampai ke kita cocok yang dia beli, dan alhamdulillah saudara saya waktu beli ke Tanah Abang, ya, dia beli semua sesuai RAB, sudah itu tidak dia bawa pulang sendiri, dia kirim barang itu dari Tanah Abang langsung dipaketkan ke kantor kita. Ke kantor kita. Nah, sampai kantor kita cek semua. Cocok oleh operasional kita, cocok. Setelah cocok, besok kita panggil calon nasabahnya untuk berakad murabahah. Nah, ini yang harusnya transaksi akad murabahah yang bebas daripada riba. Yang biasa terkena riba adalah akadnya murabahah, tapi murabahahnya ditandatangani baru dikasih wakalah, kasih uang. Jadi waktu akad murabahah belum ada barang. Nah, ini bermasalah. Ya. Jadi perhatikan masyarakat ketika akad murabahah itu dapat barang, bukan uang. Ya. Jadi itu perhatiin. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui transaksi akad ini, mudah-mudahan masyarakat, sahabat MDK bisa terbebas dari transaksi riba walaupun menggunakan akad wakalah. Ya, jadi yang boleh akad wakalah yang aman untuk saat ini adalah beli rumah. Dan akad wakalahnya itu kepada developer atau yang ada namanya di sertifikat. Tapi untuk beli mobil, beli motor, harusnya tanpa wakalah. Ya, ketika di sekitar kita ada showroom ataupun dealer yang bisa kita hubungin dan Bank Syariah bisa ajak kerjasama. Wallahu alam. Itu saja yang mungkin disampaikan pada pembahasan akad wakalah. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan ditulis, dikomentari, ya, dikasih narasinya, berikan solusinya. Kita akan sampaikan kembali kepada umat. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.